Nah, itu yang menjadi perang mulut, tapi tidak terjadi yang disebut persekusi apa segala rupa. Tidak benar itu. Tidak benar. 400.000 orang melihat itu tidak benar. Dan mereka ternyata melakukan pemerasan. Chatnya disebar tuh kagak ada bukti pemerasan, malah Sayangi Rahmat. Bagaimana lagi ya gitu? Saya udah menjilat dia juga udah. ini keceplosan apa gimana ya? Menjilat ya. Dulu biar nggak diserang Nikita Mirzani, menjilat ke Nikita. Terus gara-gara lagi Doktif lagi rame, menjilat ke Doktif. Elza Syarif dicari korban UMKM di preskon Sola Sofia. Kan berkasus kan? Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, topik ini kali kita bahas adalah tentang press conference-nya Sheila Shauqiah nih. Akhirnya Sheila Shauqiah udah buka suara. Buat teman-teman yang belum nonton press conference-nya si Doktif ya, itu ada di video sebelumnya. Nah, kita coba pengen update nih, gimana sih klarifikasi SS sampai dia bisa ngerebek. Tapi gua agak kaget gitu ya. Pengacaranya Elza Syarif FA yang lagi ada kasus UMKM. Pada waktu itu UMKM udah kita bahas kan, udah kita bahas secara detail guys. Itu permasalahannya ada antara FA dan Elza Syarif. Dua orang ini bermasalah. Kenapa kamu memilih pengacara itu, Sheila Shauqiah? Kita kan makin tambah seru nih. Ya nggak apa-apa, bagus gitu, bagus buat netizen makin nyerang kamu gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, pasti ada alasan ya Sheila Shauqiah memilih pengacara Elza Syarif. Bagus kalau Elza Syarif, nggak ada yang jelek ya, nggak ada kan. Yaudah, seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir ataupun baru masuk ke channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, izinkan saya yang belum beli minyak wangi biar kalian wangi. Jadi saya tuh pengen ya penonton FKR Project itu pokoknya wangi-wangi deh ya. Ya ada salah satu produk dari Nikita Mirzani, kayaknya Nikita belum stok ya. Padahal enak banget di aromanya ya. Tapi yaudah, saya punya rekomendasi yang lain lagi. Ada parfum merek Hin ya. Nah ini bagus banget ya. Kayak model kotak HP gitu ya. Nah ini aromanya fresh gitu. Bahkan dari sini aja udah kecium aromanya ya, nggak perlu dibuka tutupnya. Terus buat teman-teman yang pengen aromanya kayak suka manis-manis, yang kalau orang nyium langsung dari jauh tuh wanginya udah kecium. Nah ini ada coklat, ada vanilla, ya teman-teman bebas mau pilih apa. Ini ada di Tidenco ya, teman-teman bisa cek aja, linknya ada di bawah ya, Tidenco. Terus Bang, semua itu masih mahal buat saya anak kos tapi pengen wangi. Saya selalu merekomendasikan merek Breven. Nggak harus bentuknya kayak gini ya, tapi pokoknya merek Breven itu. Pokoknya produk mereka itu murah-murah ya. Di bawah 50.000 loh. Wangi-wangi ya, cuma bedanya ketahanannya aja ya. Yaudah guys, gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Jadi waktu mereka mereview yang tidak benar selain SS, ini kamu pilih pengacaranya gimana sih gitu ya? Take recordnya gitu terlalu bagus buat netizen dengarkan gitu. Ini Elza Syarif ini bermasalah di kasus Vina juga kan ya, jejak digitalnya tidak punya capacity. Juga dia datangi itu yang kamu review tuh produk apa, itu yang ditanyain. Nah itu yang menjadi perang mulut, tapi tidak terjadi yang disebut persekusi apa segala rupa. Tidak benar itu. Tidak benar. 400.000 orang melihat itu tidak benar. Minta dia stop, jangan menyiarkan data pribadi dan juga memberikan suatu keterangan yang tidak benar. Barang yang ada yang dia bilang dia tutup itu barang yang mana? Yang saya pernah, apakah itu barang orang lain yang dia sebut SS? Apakah itu barang klien kami yang sudah dimusnahkan? Terus atau barang ini kan nggak tahu. Nah itu yang perlu kejelasan, harusnya fair ya. Dan kemudian dia itu juga terus-menerus menghajar, atau apa tujuannya, siapa yang membayar Doktif ini, dan dia bukan siapa-siapa untuk mereview ini. Dan kami telah melaporkannya di Polda Metro Jaya tanggal 19 Januari Doktif dilaporkan. Wow. 2025 jam 1.18 WIB malam itu juga.
yaitu menyebarkan perlindungan data pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024. Dan ini sangat-sangat jahat, dan mereka ternyata melakukan pemerasan kepada Kenapa pihak SS ini selalu melakukan pemerasan ya teman-teman? Kemarin Reza Geladi nggak terbukti, kemarin SS juga sampai chatnya disebar tuh kagak ada bukti pemerasan, malah Sayangin Rahma dok sayangin Sela Saukia dok ya. Jadi karena itu ini harus ditumpas. Jadi jangan nggak lucu ini. Ini mematikan mata pencarian orang lain, sehingga kami akan memberantas hal-hal ini. Dan nanti polisi maupun BPOM pun saya minta untuk menumpas kelakuan si Doktif ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media udah datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Jadi kemarin waktu kita ke Polda, khususnya untuk melaporkan kasusnya Doktif ini, ya, karena saya memang sangat dirugikan. Yang kedua, temannya juga di seputaran ini aja yang nggak bisa kita sebutkan namanya. Semuanya kita tidak sebutkan namanya. Satu Doktif, yang satu temannya, itu aja. Nah, kalau boleh tahu statement apa yang dari Doktif yang merasa dirugikan? Yang sangat merasa dirugikan yang berkali-kali ya, karena Doktif ini menurut aku sekarang itu udah di titik tidak wajar ya. Awalnya itu dia menyerangnya itu bukan hanya dari sisi skincare aja, dari personal, dari travel udah, skincare udah, terus sekarang beralih ke fashion. Dari Travel itu teman-teman kasusnya Isa Zega ya. Kalau nggak salah dia menggunakan nomor yang arti BPOM-nya atau nomor izin surat PP-nya gitu. Itu beda sama travel yang dia buat. SSC-nya kamu nih kebanyakan bisnis ya. Jadi banyak yang kacau ya. segala sisi dia udah menyerang. Menurut aku ini sudah nggak wajar lagi ya, karena mungkin teman-teman media nggak tahu kalau dulunya saya menghubungi dia duluan untuk meminta maaf, untuk tabayun kalau saya ada banyak salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pokoknya kita komunikasi terus, pokoknya apa yang Doktif minta itu saya lakukan. Katanya jangan jual barang ini, jangan saya jual, jangan jual ini, jangan ini. Bahkan untuk meminta maaf klarifikasi ke media, saya minta pendapat dia juga. Saya minta, Dok, gimana kalau saya melakukan klarifikasi permintaan maaf? Dia bilang, jangan dulu, ini lagi panas. Oke, saya nggak lakukan. Tiba-tiba disuruhnya, Sela kamu sekarang naik ya, minta maaf. Jadi hidup saya ini selama ini tuh disetirin. Mungkin teman-teman media nggak tahu, disetirin. Jadi aku nurut terus nih, apa permintaan dia nurut. Jadi aku perbaiki semuanya, apa yang salah, mungkin ada ini yang salah, oh perbaiki, ini ada yang salah, oh perbaiki, ini ada yang salah. Bahkan sampai di etalase saya ya. Etalase, kenapa etalase? Di ini saya tampilkan hasil uji labnya. Jadi saya udah berbenah sampai di titik berbenah. Apa yang salah semua saya perbaiki. Jadi kalau terus-terusan diserang, saya juga bingung gitu loh. Bingung, ini saya harus bagaimana lagi ya gitu. Saya udah menjilat dia juga, udah baik, udah. Ini keceplosan apa gimana ya? Menjilat ya? Yang artinya menjilat itu ngedeketin ya. Dulu biar nggak diserang Nikita Mirzani, menjilat ke Nikita ya, ngedeket gitu ya. Terus gara-gara lagi Doktif lagi rame, menjilat ke Doktif. Cuma kesalahan dia udah jilat sama Doktif ya. Kesalahan dia adalah penistaan agama. Semua itu bermula dari situ teman-teman ya. Dan dia nggak ngaku itu sih. Mungkin yang buat Doktif marah, kayak Nikita marah, akhirnya menyerang ke dia ya. Udah saya lakukan gitu, tapi lama-lama ini arahnya udah kemana-mana ini gitu. Iya, sampai ke dunia baju muslim aja saya dihajar sama dia gitu. Jadi dari segala sisi, makanya tidak tahu. Terjadinya ini sebelumnya saya minta maaf juga karena kemarin sempat terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat, oh kenapa begini, itu udah di titik yang kayak
aduh ini apa sih, dan saya penasaran juga karena yang dia review itu Gak saya jelas. merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulannya juga hitam. 4 bulan aja udah menghitam, tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM, tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di list reseller. Sebelum kejadian ini kita tuh tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktip ini melecehkan nasihat dari BPOM. Nggak mengindahkan ya. Saya merasa itu karena kita lagi acara BPOM udah diskusi, udah berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain laporkan ke kami. Langsung Laporkan ke kami gitu. Jadi sok-sokan. Jadi Elza, kamu kompor banget ya. Langsung lapor sok-sokan SS kan. Saya udah bilang ya. Saya udah bilang mungkin cara Elza ini terlalu bagus gitu. iya. Jadi saya pulang makan waktu itu pulang makan, terus tiba-tiba saya bilang nih, kayaknya ini hama Doktip ini udah cukup. Aku kira dengan berdialog itu dia bakal stop dong, iya kan? Stop Enggak. kok. Aku sempat buat konten gini, udahlah Doktip fokus aja jualan. Aku yakin kalau Doktip jualan produk sendiri atau menjadi affiliate besar, Doktip bakal besar. Aku akan support dari belakang. Aku buat story kayak gitu dong awalnya ya kan. Tiba-tiba orang kabarin, Kak dia lagi live nih nge-review produk kakak lagi. Aku lihat live-nya dengan nyinyir ya, bahasa ketawa-ketawa, nyinyirin ini begini, penontonnya 28.000. Saya melihat di situ ada 4 orang. Nggak mungkin saya datangin dia sendiri di layar kaca ya, melihat 4 orang. Nggak mungkin saya mendatangi dia sendiri. Oke. Oh, ya udah, kita ketemu aja nih sama si Doktip. Kita tanya itu produknya dari mana. Itulah awal mula. Karena saya merasa dirugikan dan saya merasa marah karena dia melecehkan juga dialog dari BPOM. Karena kita udah transparan di sana dengan banyak waktu juga. Kita di sana kirain bakal stop, bakal sadar karena Pak Taruna kepala BPOM sendiri udah berbicara kalau ini asin ya, mulut Bapak BPOM itu asin karena dibilang sama kepala BPOM-nya kalau terjadi begini-begini terus pasti akan ada yang saling melapor. Ini akan memancing keributan terus. Nah, malamnya terjadi. Itu kan baru kita kan belum tahu brand-brand. Kalau ini nggak stop, itu akan bukan saya saja nih hari ini yang akan kayak gini. Bakal banyak korban-korban yang lain lagi. Kenapa kita itu nggak sama-sama saling mensupport brand lokal? Ini kayak malah kita memberi peluang untuk brand luar untuk masuk. Ya kalau brand lokal ya. Ini masalahnya produk kesehatan ya. Produk kesehatan ya kalau nggak overclaim ya harusnya seneng kita di review ya. Di review namanya bagus kok kayak ketakutan gitu ya. Ya saya sangat setuju gitu brand lokal kalau nggak overclaim ya saya bakal beli gitu ya kayak produk gitu kan. Contoh ini ingredientnya aromanya ada kandungan coklat nih ya. Tiba-tiba kandungan coklatnya nggak ada. Apa yang mau dibanggakan di produk lokal? Itu namanya menguras duit konsumen. Ya kalau orang barang luar terus ingredientnya pas, ada coklatnya, ya pasti saya bakal milih yang sesuai dong ya. Harganya lebih murah lagi. Karena brand lokalnya itu udah hancur, tonjok-tonjokan ini karena ada indikasi seperti iri hati. Seharusnya kalau kita persaingan curang, kalau kita sama-sama bangkit, kalau kita sama-sama support
brand lokal itu bahkan semua bakal kebantu. Kenapa sih harus kita jadi begini gitu? Dan yang bikin saya marahnya juga, makanya saya ngelawan, saya ini karena korbannya itu bukan saya aja, karena ada indikasi pemerasan di sini. Makanya saya marah sekali, saya berjuang untuk mengungkapkan kebenaran ini, berantas ini semuanya. Mungkin saya bisa melawan, tapi korban-korban lain nggak bisa melawan karena mereka takut dengan serangan, hujatan, hinaan, bulian, bukan hanya ke brand, tapi ke keluarga, personal. Ini saya takut, ini pengusaha kecil yang akan maju jadi takut salah apa segala macam. Kalau misalnya salah di produknya, kita bisa lapor ke BPOM, biar BPOM yang menangani semua brand. Kamu salah, cara mempromosikan salah, kamu mempromosikannya terlalu overclaim. Bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik, tapi bukan dengan cara menghajar seperti ini. Dibimbing oleh BPOM. Orang liar, ya. Jadi akan nanti jadi main hakim sendiri. Jadinya bakal hakim liar ini. Hakim liar. Saya suka perkataan Eliza. Mungkin saya sekarang yang seperti ini. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan seperti ini. Aku berharap juga sama Bapak Kepala BPOM, saya juga salah di sini. Menghimbau, ya. Semoga jangan ada lagi terjadi hal seperti ini. Ini bakal memicu banyak amarah-amarah orang lain lagi. Berarti hadiah itu hanya mereview produk Kak Sela aja, bukan orang lain. Iya. Di situ yang memacu amarah kita mendasar itu di produk SS. Mungkin kalau banyak produk yang dia review di like, mungkin saya juga nggak terlalu marah ya. Tapi ini mendasar banget dan mereka itu berempat waktu mereview. Dan misalnya dia mengatakan pengeroyokan apa segala macam, mereka di situ bertujuh 8 sama sopirnya, ya berarti itu. Tapi nanti yang namanya hukum ya, kita punya hak, saya punya hak, dia punya hak, nanti kita jalani pada penyidik. Ya kita serahkan penyidik aja. Kak Sela kan pernah ada di posisi aman seperti yang tadi ucapkan pernah dari beliau. Sebelumnya pernah ada uang damai gak Kak Sela untuk Doktif enggak sih ya? Enggak ada uang damai-damai. Terus pemerasan itu apa? Jadi saya bingung deh, salah Sohia ya. Tapi ada kejanggalan saya nih. Saya adalah saya ikutin gitu kan. Ini kenapa ya? Tiba-tiba ternyata ada ceritanya lagi. Ada ini produk saya yang ini ya. Produk saya ini akan saya klarifikasi juga di sini. Ini ada produk ini di sini. Ini udah saya upgrade. Dari kejadian over claim ini semuanya kan saya periksa nih semua. Tapi ada hikmahnya juga dengan saya mengakui ada hikmahnya juga dengan dia tampil edukasi di awal. Jadi semua brand memperbaiki diri. Saya akan kasih tahu ya. Jadi ini udah kita upgrade, tapi semuanya produknya BPOM. Cuman karena udah viral Bunda, jadinya semuanya berbenah lah. Ya ada yang salah. Jadi ketinggalan tim ini udah kita upgrade semuanya, pencerahnya semuanya kita tambah, semuanya udah kita upgrade ke yang mungkin kemarin masih kurang. Jadi kita upgrade ke sini. Jadi lalu tim saya masih ada di etalase yang ini. Tanpa sepengetahuan saya ya, ternyata tim saya masih ada. Ini awal permasalahannya Doktif sama SS dari produk ini nih guys. Kalau nggak salah ini dia ingredientnya dia ngaku ada 10% apa ya niacinamide-nya, tapi di pas review Doktif 0,05. Sorry kalau misalnya agak lupa ya, karena udah lumayan lama tuh kita reaction ini ya. Buat di etalase terakhir bulan 10 tanggal 4. Ya jadi saya bilang, kalian masih ada jual nggak? Ada di etalase aja Bunda, kata tim saya. Ternyata dia japri saya, Dek, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Dia tanya, yakin nggak produk kamu masih ada yang overclaim? Aku yakinin diri dong. Enggak dok, udah nggak ada overclaim. Ternyata benar, udah aku cek ini udah di-upgrade semuanya. Selama saya live pertama kali setelah berbenah, saya jualnya yang ini, bukan yang satuan. Jadi di situ tingkah laku yang bikin saya itu sebenarnya agak ini apa ya? Apa aku masuk perangkap apa gimana ya? Aku merasa gitu. Ini orang DPR nyuruh kakak untuk mereview produk kamu, katanya. Saya kaget dong, antara shock semuanya. Orang DPR nyuruh ini, mereka desak kakak, Dek, Dok tolong jangan dulu, saya tanya dulu ke tim saya apa kesalahannya. Terus saya tanya, Dok ini, terus saya kirim dong hasil uji labnya.
SGS ya, itu lab internasional. Dok, ini udah di upgrade, apanya lagi yang overtime, apa lagi yang saya salah? Kalau saya salah, saya mau lagi memperbaikinya dok. Apa tolong dulu jangan dinaikin, nanti penggiringan opininya makin mengerikan, makin hebat. Aduh dok, tolong sayangi aku dok, tolong jangan dulu. Aku kejebak dengan permainan mereka nih. Di situ agak aneh lagi. Dia ngomong gini, nanti saya akan nge-review produk kamu secara baik-baik, secara nasihat, katanya. Secara nasihat, nanti setelah udah saya review ini, nanti kita ketemu, kita ngonten bareng. Jadi saya bingung, ini sebenarnya kenapa ini? Arahnya kemana nih? Tapi saya perlu menaikkan ini, karena kalau produk kamu tuh overclaim. Dia ngomong gitu. Di situ saya udah merasakan kejanggalan, ada apa ini Doktip ini? Punya misi apa Doktip ini sama saya? Makanya saya dibeginikannya. Jadi dia bilang, dok tolong, saya masih ngemis, dok jangan naikin dok, jangan naikin biar saya perbaiki. Oke, kalau kamu oke, saya nggak naikin, tapi hapus semua etalase dari pabrik ini. Dia ngomong. Itu mungkin kalian memang belum baca ya, itu media, teman media. Belum. Kita udah baca yang chat di WA yang dia sebar ya. Itu ada di konten ini nih guys ya. Nah itu nggak ada sih, tulisannya itu nggak ada. Tapi yang diceritain SS ada, makanya saya udah nggak kaget banget ya, udah tahu gitu ceritanya. Nggak tahu. Ini tempat saya produksi, hapus semuanya dari etalase. Saya nggak, intinya dia nggak jadi mereview, tapi kamu hapus semuanya. Produk-produk yang berasal dari pabrik ini saya hapus, teman-teman media. Saya hapus untuk nuruti permintaan dia. Oke, terus itu saya hapus semuanya. Saya hapus. Jangan ada lagi, biar adem ayem aja, jangan ada keributan. Sampai saya itu udah di titik itu, teman-teman media. Sampai saya kemarin pernah buat klarifikasi minta maaf, dia minta disebutkan. Bilang aja deh, makasih Doktip. Benar. Dia harus diucapkan terima kasih Doktip. Jadi saya nggak tahu ini, biar semua masyarakat bisa melihat kejahatan ini tuh udah kejahatan, udah persaingan bisnis secara kotor. Ini bukan persaingan bisnis secara sehat lagi. Kasih saat itu kedekatan Kasih dengan Doktip itu partner bisnis apa? Enggak. Saya saking polosnya mungkin ya, saya juga pernah menawarkan bodoh dari daerah. Semoga gak sakit hati dah dikatain bodoh sama Elza Zarif ya. Jadi saya pernah juga bilangin dok, tolong dok, nanti saya punya make up. Dokter kan suka pakai lipstick merah. Nanti dok mau launching make up nih, dokter affiliate ya. Aku ajak dokter ini ya, bantu jual affiliate ya. Ini dia nggak jawab. Setiap saya ajak collab itu jawab, dia nggak pernah jawab gitu. Mungkin ya memang karena mendasar dia itu memang nggak suka ya, tapi karena basa-basi. Dan saya juga baik banget sebenarnya sama dia gitu. Saya ajak ketemu, dia nggak pernah mau gitu. Saya terkait yang harus dicopot dari etalase kakak, apakah ada kaitannya karena produksi di pabrik milik HS, dan boleh di-spill? Oh, ini bukan pabrik HS. Ini sama sekali bukan produk HS, tapi pabrik ini pernah punya brand juga, tapi pernah dilempar ke tong sampah sama dia. Boleh di-spill gak kerugiannya untuk bisnis skincare ini berapa? Kalau kerugiannya besar sekali ya, material ya besar sekali. Tapi nanti di penyidik. Ya di penyidik aja. Tapi makanya saya bingung juga ya, kenapa dia itu sesensi itu sama pabrik pembuatan ini. Tapi karena memang banyak brand-brand viral itu dari pabrik ini, tapi dia minta dihapus semuanya. Saya hapus waktu itu. Berarti untuk kerugiannya bisa miliaran Kak? Iya. Pokoknya penyidik aja ya. Penyidik aja nanti. Gak banyak reseller yang katanya video beredar atau white stock beredar, kan banyak reseller yang dirugikan mungkin dari produk kakak. Mungkin tanggapannya gimana? Nah ini dia masalah reseller ya. Kita perlu bahas nggak sih guys masalah reseller? Masalah reseller belum gue bahas sih, tapi saya udah nonton gitu kontennya ya. Ada reseller yang dirugikan sama si SS gitu. Tapi kita lihat deh dari sisi klarifikasi reseller buat SS itu kayak gimana ya. Kejadian lama juga ini, kita udah lampirkan juga di sini. Jadi 2 tahun yang dua ini kejadian sebenarnya ini karena kan itu kan penggiringan opini, jadi ke apa, diobok-obok lagi kisah lama gitu. Itu sebenarnya yang reseller cushion itu kita pernah ada kejadian untuk menarik semua produk dari distributor ya, dari kemitraan. Tapi itu semuanya udah clear, semuanya udah
Semuanya udah kita selesaikan, kita tarik barangnya, kita kembalikan barangnya ke kemitraan atau distributor. Tapi mungkin dari distributornya nggak mengembalikan ke resellernya, begitu. Sebenarnya itu masalah udah selesai semuanya. Tapi karena ada berita begini mungkin dicari lagi ya teman-teman media tahu lah. Sebelumnya kan itu bertemu sama BPOM ada Doktif juga ya. Iya. Ada obrolan tersendiri nggak pada saat pertemuan? Karena BPOM itu benar-benar di sana itu di acara itu benar-benar sportif banget ya. Jadi mereka tahu ini huru haranya di sini. Jadi aku duduk di pojok, Doktif duduk di pojok. Jadi mereka itu udah mengatur. Jadi memang benar-benar dikontrol dari masuk sampai keluar. Dari tempat lobi ruang tunggu juga benar-benar diaturin. Jadi kita pisah. Jadi untuk menghindari keributan. Mereka tuh sportif itu di acara yang itu. Kan sampai diseret masalah soal utang 60 miliar itu kan urusannya gimana kan? Utang, ya masalah hutang ini kita Mirjani selalu nyebut hutang ya sama Doktif ya. Ada apa tuh? Itu aneh juga ya, kadang-kadang 100M, kadang-kadang 60M, kadang-kadang 70M, kadang-kadang pokoknya nggak tahu nih yang mana yang benar ya. Tapi kalau dari saya, yang namanya berbisnis jadi pengusaha itu hutang itu bukan aib, ya. Itu hal yang biasa. Tapi giringannya, nah yang namanya bisnis ya. Tapi saya nggak membenarkan juga dengan dia bilang hutangnya 60 miliar. Buktinya saya tanya suami saya pernah komunikasi baik ya, Kak, tolong dong dibuktikan di mana atau buktikan aja boleh nggak kita ketemuin sama yang punya pabrik di Jogja. Sampai detik ini logikanya aja ya teman-teman. Mungkinkah kita berpartner sama pabrik melalui dia jumpa karena piutang? Itu aja udah nggak masuk akal. Tapi yang saya rangkumkan adalah yang namanya hutang dalam berbisnis itu bukan aib. Aib biasa ya, biasa. Sampai diseret katanya netizen hanya bilang kamu dibantu sama Fitri sama Dokter Reza Gladi. Oh nggak ada kaitannya. Oh iya, Fitri, Reza Gladi, terus Marisa Ica. Kan mereka sempat temu bareng nih ya. Dan nggak lama dari situ menserbu Doktif gitu ya. Iya benar. Terus si SS juga datangnya sama si Fitri. Gue bingung nih, Fitri musuhnya Nikita Mirjani ya, musuh bebuyutan Nikita Mirjani nih. Karena sebelumnya juga saya itu sama semuanya itu teman. Ya, saya itu teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya itu nggak pernah bermusuh-musuhan sama semua orang. Ya, jadi saya semua baik, sama kanan baik, kiri baik, ini semua baik. Tapi dari kejadian oper-oper klaim kemarin rame-rame skincare memang kita itu memang rasanya semua brand owner itu kayak lagi melindungi dirinya sendiri, takut komunikasi sama ini, takut komunikasi sama sana gitu. Jadi kita memang banyak yang lost kontak. Bang Fitra, akhirnya kemarin statement Bang Fitra sampai viral karena di pihak sebelah yang soal bawa senjata, soal menyinggung senjata tajam itu gimana Bang? Gimana tuh Bang senjata? Yang dia pengen nyamperin ke Kalimantan membawa pisang ya teman-teman. Ngeri kali kita lihat nih. Sebenarnya itu salah sih. Tapi dia sekarang penggiringannya bawa nama Kalimantan apa segala macam, dari mana? Saya ngomong seperti itu. Saya cuma di sana menanyakan kepada si Doktif. Saya bilang ini nggak usah terlalu melebar sekali. Saya bilang kamu cukup jawab. Kamu dapat produk dari mana? Bantu kami dong. Kamu jawab. Kalau memang kalian benar, harusnya kalian kooperatif. Apa salahnya? Oh saya dapatnya di toko sebelah. Umpama katakan udah selesai. Kita datang. Apa produk klien kami atau tidak? Iya, gitu. kita datangi bareng-bareng, kita datangi sama-sama. Tapi dia ngoceh, menurut dia pansos itu. Benar. Harusnya dia tadinya kan menggiring untuk melindungi masyarakat Indonesia. Tapi ini kejahatan kriminal kok dilindungi. Harusnya yuk sama-sama kita berantas. Saya orang terdepan yang berantas. Gitu. Kalau masih ada reseller itu menjual, karena kita udah melarang untuk pemberhentian dari. Dan kita udah cabut juga ya. Iya. Elza Syarif pengen masuk ke media kayaknya ya. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa ya, kita lihat. Sudah dimusnahkan. Benar. Sudah dimusnahkan produk itu dari Mei 2023 ya. Iya. Terkait CCTV yang kemarin di-share oleh pihak sebelah juga terdapat ada pintu secara paksa sama lampu dimatikan itu dari pihak. Aduh, Ini saya jelaskan sedikit. Mengenai lampu itu yang mematikan itu dari pihak yang punya restoran. Jadi jujur, kita dengan kehadiran kita di sana sampai dibilang kita pengorokan sebenarnya nggak ada. Saya memang agak sedikit emosi. Saya datang, saya ingin menanyakan, tetapi oleh tim memisahkan saya. Saya cuma ingin menanyakan sambil emosi, kamu dapat produk dari mana?
Kok berani sekali kamu manipulasi produk kita, seakan-akan Nggak di mengirim PKL bahwa ya? ini buatan dari kita, dari SS. Itu nggak benar sama sekali. Nggak benar. Ngapain, Bun? Kita nggak ada momen klik-klik, nggak mau. Kita momen lurus-lurus saja lah. Itu dikunci dari si pembersih. Iya, benar. Itu yang mengunci adalah, nah di video itu semua lengkap. Di video itu semua lengkap sampai dia bilang kita sandra supirnya, kita kemana? Supirnya lagi Justru kita juga kita manggil polisi untuk mengamankan posisi dia juga di sana. Kita melarang untuk pergi dulu karena orang polsek lagi perjalanan ke sana. Benar sekali. Kita melarang untuk ayo kita pokoknya aku malam itu memang harus ketemu titiknya. Ternyata dia nggak mau ngaku, tetap nggak mau ngaku. Nggak, saya punya hak. Dan teman-teman media di sini harus tahu kita di sana di polsek udah melakukan mediasi perdamaian. Polseknya ini apa nggak mau damai aja. Terus dari kita bilang Kita mau damai. kita mau damai asal kasih tahu dulu itu produk dari mana. Enggak, saya punya hak katanya. Saya punya hak untuk nggak menjawab, Ciri khas untuk doktif. melindungi reseller katanya kan. Jadi saya bingung. Berarti kalau dia melindungi reseller yang mengedarkan produk ini, berarti dia melindungi juga orang kejahatan. Jadi saya di situ bingung gitu loh. Kalau misalnya dia takut nih, takut kalau misalnya kami emosi Kasih ke ke Bepom reseller, aja. saya kasih ke Bepom. Kan simpel ya, bawa polisi kasih ke Bepom karena dia udah mengedarkan dan memfitnah habis-habisan itu pembuatan dari saya gitu. Makanya itu Supirnya lagi duduk-duduk kok lagi ngerokok. Kok Elsa Syarif jadi tahu? di situ Kan nggak ada di lokasi. Bu Elsa Syarif tahu ya? ada yang manipulasi drama yang luar biasa. Itu memang waktu dalam kejadian itu saya sempat ada ngakaknya juga ya, ketawa. Saya memang ketawa di situ, ketawa dengan situasi karena dia bilang sopirnya dikurung. Oh sopir, lihat ya guys, sopir saya dikurung katanya kan. Aku marah dong kalau sempat mereka nih main ngurung ya kan. Di mana sopirnya dikurung katanya. Nggak ada Bun, nggak ada yang ngurung kata mereka nih semuanya. Jadi dia ke pintu restoran, dia gedor-gedor. Guys, lihat nih dikurung. Padahal digedor-gedor pintu pihak restoran menutup. Jadi dia mendramatiskan itu semua. Kalau dia itu Restoran kan itu harus tutup udah ya, malam. dia udah malam karena restorannya juga nggak mau ada keributan. Ternyata setelah dia udah memamerkan, menuduh sopirnya dikurung, datanglah si sopirnya itu ya. Ternyata sopirnya lagi bersantai di depan. Di situ aja kita itu udah drama banget. Aduh, ini udah drama banget gitu. Itu masih yang kita terlihat jelas. Apalagi berarti yang diperlakukannya selama ini di sosial media gitu. Banyak rekayasanya. Nyatanya dia nggak bisa jawab. Sesederhana itu pertanyaan kami. Kalau memang dia benar, silahkan ayo. Kami juga udah pernah melakukan, silahkan. Harusnya kalau dia memang seorang dokter yang mengayomi kita, ketika dia review, deh itu produk kamu salah, harusnya udah kalian datang kemari. Udah ya guys, jadi kayak gini aja. Ini terlalu panjang loh. Nanti tolong dibuang-buang ya bagian yang nggak penting ya. Nanti kita buang-buang ya teman-teman, bagian yang emang nggak penting banget. Nah, kita lanjut dari sisi TikTok ya. Nggak abdol kalau nggak baca komentar ya. Let's go. Elsa Syarif dicari korban UMKM di press konsola Sokia. Kan berkasus kan? Ih, kabur dia. Kabur Elsa Syarif. Ini mau ngapain nih bang? Oh ini nih UMKM nih. Mengantarkan surat dan banyak yang tersirat juga yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada gitu loh. Selama bertahun-tahun kami cari, selalunya nggak pernah ketemu. Alasannya sakit lah. Ya sampai kirim foto ke rumah. Selamat apa jawab ini? Ya. Tadi kan Elsa bilang ya, katanya dia mau membantu UMKM. Nah ini uang UMKM yang UMKM lagi Elsa, geruduk Elsa. Oke, kabur ya dia. Kita lihat deh komentarnya. SS pakai pengacara Elsa Syarif. Dia sendiri banyak masalah dengan UMKM. Bagaimana mau bantu SS? Saya tidak tahu lah. Pemikiran Sela Sokia itu yang pastinya keren bro. Keren. Oh jadi yang live korban UMKM nyambungnya ke ini ya. Ah nyesel jadi nggak nonton. Salah ambil jalan lagi SS. Aku kudet apa masalah Elsa Syarif sama korban UMKM. Tolong ditampilkan ya. Kita udah bahas masalah UMKM nih. Cing di sini konten ini ya. Oke. Ayo udah pernah nonton kan tadi press conference-nya Spesial Sambal. Yang pertama kali aku notice, kayaknya lawyernya nggak asing deh. Ternyata bener aja, lawyernya punya
keterlibatan tentang uang lawan UMKM. Jadi tadi ketika press conference sedang berlangsung, pihak UMKM itu nyamperin ke press conference-nya pengen ketemu sama lawyer Special Sambo. Oke, kita udah lihat. Ini masyarakat nih yang teriak-teriak nih. Ada kekuatan jahat yang kami hadapi. Saking jahatnya, sepucuk surat cinta pun mereka takut terima. Mereka menghindar. Bahkan lebih jahatnya lagi, mereka sudah mengakui dana 55 miliar itu yang mereka akui ada 33 miliar yang mereka akui. Lalu di tengah-tengah press conference, lawyernya yang tadi, lawyer Special Sambo, cabut. Buat Special Sambo, please ya. Kemarin hijab belum beres. Sekarang udah ada lagi masalah lawyer. Apakah nanti lawyer bermasalah? Tapi sekarang kalau kalian nanya, apakah SS salah pilih lawyer atau enggak? Pertanyaannya kayaknya bukan itu deh. Emang ada yang masih mau? Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ada lawyer ya. Karena di Indonesia sekarang yang penting ngomong itu penuh dengan keyakinan. Oke, kita lihat aja ke komentar ya, agak-agak ngeri ya belakangnya. Sengaja pakai Elsa Syarif biar huru haranya pindah ke Elsa. Ayo fokus guys, giring SS suaminya dan panda baju oranye. Tidak ikut. Tapi yang pasti Elsa ini masih bermasalah. Dari awal gua ngonten kan gue bingung ya teman-teman. Kok Elsa Syarif ini terlalu bagus buat jadi cemilan netizen? Karena kita tahu ya, gak jauh beda antara Rasman, Elsa Syarif, Farhat. 3 orang itu yang jejak digitalnya yang membuat netizen sebel gitu ya. Tapi bagus, saya tidak menjelek-jelekan loh, saya jelek-jelekan. Oke, undur diri aja guys. Sampai kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya manusia biasa yang lupa dengan kata salah. Inilah pressconnya ya. Apa yang didapat ya kayak gitulah klarifikasi dari SS. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.